Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran sejarah kelas 11, yaitu mengenai faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Atau disebut juga dengan faktor-faktor penjelajahan samudra. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak, apa itu penjelajahan samudra? Jadi penjelajahan samudra itu adalah ekspedisi-ekspedisi atau penjelajahan-penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk mengelilingi dunia. Nah, di sini notabene-nya adalah mengelilingi samudra. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu persatu apa saja sih faktor-faktor penjelajahan samudra. Nah, yang pertama yaitu adalah mencari rempah-rempah. Mungkin kalian udah pernah dengar ya, rempah-rempah itu apa? Atau mungkin kalian pernah merasakan rempah-rempah itu apa? Pernah mengkonsumsi gitu. Nah, ya betul. Rempah-rempah itu adalah sejenis tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai macam minuman, makanan, bahkan obat-obatan. Salah satunya mungkin minuman yang berasal dari rempah-rempah adalah eh, jamu ya. Nah, mungkin kalian pernah merasakan atau minum jamu kan? Nah, tentu saja di masa COVID ini kita harus sering meminum minuman yang bisa meningkatkan imunitas kita. Salah satunya adalah meminum jamu, minuman tradisional dari Indonesia ya. Nah, ternyata jamu itu tadi ya betul berasal dari rempah-rempah, apa bahan-bahannya. Nah, Bapak akan contohkan tumbuhan rempah-rempah seperti apa saja ya. Nih, yang pertama adalah jahe. Ini ada jahe, biasanya digunakan untuk membuat bubur kacang. Yang kedua ini ada kayu manis, cinnamon ya. Lalu di sini ada pala. Ini ada ketumbar. Lalu ada ini biasanya digunakan untuk bahan membuat rokok ya atau bahan membuat nastar biasanya. Kalau ada kue nastar di atasnya suka pakai ini, yaitu adalah ada cengkeh, ini kecil sekali. Dan ini biasanya digunakan untuk membuat seblak nih, yaitu ada kencur. Nah, jadi kalian udah tahu ya rempah-rempah itu apa saja contohnya. Nah, ternyata rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang Eropa kala waktu zaman dahulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, orang Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk apa? Nah, sekarang kita harus lihat dulu di Eropa iklimnya seperti apa. Ya kan, iklimnya adalah iklim dingin ya atau iklim kutub ya. Terus ya kalau kita berada di tempat yang sangat dingin, kita membutuhkan sesuatu yang hangat ya, yang bisa kita makan atau kita minum. Nah, orang Eropa itu menggunakan rempah-rempah itu ya tujuannya untuk menghangatkan tubuh. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang Eropa harus mencarinya ke Indonesia? Nah, karena rempah-rempah itu tidak bisa tumbuh di iklim yang dingin seperti itu. Jadi rempah-rempah itu hanya bisa tumbuh di iklim tropis. Salah satunya adalah di Indonesia, karena Indonesia adalah iklim tropis. Bahkan Indonesia itu dijadikan sebagai sumber rempah-rempah atau disebut juga dengan mutiara dari timur, ya, atau surganya rempah-rempah. Makanya berbondong-bondong orang-orang ingin mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Saking berharganya rempah-rempah ini dijuluki sebagai emas hitam. Jadi sangat mahal sekali. Bangsa Eropa yang bisa menaklukkan atau bisa menguasai wilayah Indonesia, tepatnya yaitu di wilayah Kepulauan Maluku, maka orang-orang orang Eropa tersebut bisa menguasai dunia. Karena bisa menguasai sumber dari kekayaan dunia, yaitu adalah rempah-rempah. Nah itu ya, faktor yang pertama yaitu adalah rempah-rempah. Jadi berbondong-bondong orang Eropa mencari rempah-rempah. Nah ternyata rempah-rempah itu ada di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Kalian pasti tahu dong Konstantinopel itu di mana? Ah, tidak tahu? Mungkin Konstantinopel kalian sulit ya mengingat ya. Konstantinopel itu lebih terkenal dengan kalau sekarang itu kotanya adalah kota Istanbul ya, tentunya tepatnya ada di kota di negara Turki ya. Kalau sekarang itu adalah negara Turki. Nah, jadi Bapak akan bahas kenapa jatuhnya Konstantinopel menjadi faktor penjelajahan samudra. Jadi Konstantinopel itu dulu adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Nah, Bizantium ini atau Romawi Timur ini dulu adalah kerajaan yang beragama Kristen ya, dikuasai oleh pengaruh Kristen. Nah, tahun 1453 tiba-tiba
Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani yang notabene adalah berpengaruh Islam gitu. Nah, di sini ada pengaruh dari perang salib antara Islam dengan Kristen. Nah, akibatnya dengan jatuhnya Konstantinopel ini ke tangan Turki Utsmani menyebabkan dampak yang sangat besar bagi benua Eropa. Kenapa? Karena Konstantinopel itu manfaatnya itu sangat besar bagi orang Eropa, baik dari segi perdagangan, ekonomi, kemiliteran atau pertahanan, kebudayaan, dan bahkan pendidikan. Jadi bisa dibayangkan Konstantinopel itu dijuluki sebagai pusat dunia atau ibu kota dunia. Nah, dulu dikuasai oleh Kristen, oleh Romawi, sekarang dikuasai oleh Turki Utsmani yang notabene adalah Islam. Tentunya itu berdampak bagi orang Eropa, khususnya mengenai rempah-rempah lagi ya. Orang Eropa dulu kalau ingin mendapatkan rempah-rempah tidak usah datang ke Indonesia atau tidak usah datang ke sumber rempah-rempah. Mereka cukup datang ke Konstantinopel. Nah, terus bagaimana nih rempah-rempah yang berasal dari Indonesia bisa sampai ke Konstantinopel? Nah, di sini ada distributor ya, atau ada bangsa-bangsa lain yang menjadi distributor, menyalurkan rempah-rempah dari Indonesia ke Konstantinopel atau ke Eropa, yaitu ada 3 bangsa. Yang pertama adalah bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa Arab. Jadi ketiga bangsa inilah yang datang ke Indonesia, membeli rempah-rempah, lalu mereka menjualnya ke Konstantinopel. Lalu orang Eropa tinggal datang ke Konstantinopel, dekat kan dari Eropa ke Konstantinopel yang di Turki itu. Nah, sekarang dengan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, otomatis orang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Padahal orang Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Ya, tadi kan digunakan untuk bahan makanan, bahan minuman, untuk menghangatkan tubuh, untuk obat-obatan juga. Nah, sekarang mereka tidak bisa nih mendapatkan rempah-rempah. Nah, mereka hanya berpikir, ya sudah, mending kita mencari ke tempat asalnya, yaitu mencari ke Indonesia. Makanya mereka melakukan penjelajahan samudra. Yaitu yang faktor kedua ya, yaitu adalah jatuhnya Konstantinopel. Yang ketiga, yaitu adalah adanya faktor 3G atau 3G. Apa sih 3G itu? Itu adalah singkatan dari G yang pertama adalah gold, yang kedua adalah glory, yang ketiga adalah gospel. Yang pertama dulu ya, yaitu adalah gold. Gold itu artinya adalah emas. Emas di sini artinya adalah mencari kekayaan gitu. Jadi Bapak juga udah jelaskan tadinya bahwa rempah-rempah itu dijuluki sebagai emas hitam ya. Jadi orang Eropa itu ingin mencari kekayaan yaitu dengan cara yaitu melakukan penjelajahan samudra. Jadi mereka melakukan penjelajahan samudra, lalu mereka menemukan daerah baru, lalu mereka menaklukkan daerah tersebut, dan mereka akan mendapatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut. Makanya mereka akan menjadi kaya. Ya. Yang kedua yaitu adalah glory. Glory itu didefinisikan sebagai kejayaan gitu ya. Nah, di sini ada hubungannya dengan perang salib. Jadi pada abad ke-14 itu pengaruh Islam sangat luas di Eropa. Salah satunya adalah wilayah di Spanyol ya. Nah, tentunya di sini menyebabkan bangsa Eropa tidak suka dong dengan pengaruh Islam di Eropa tersebut. Akhirnya mereka ingin melakukan balas dendam gitu, karena beberapa wilayah-wilayah Eropa dikuasai oleh Islam. Makanya mereka ingin melakukan penaklukan kembali atau disebut juga dengan reconquista. Nah, di sini masuk ke faktor glory ya atau kejayaan. Jadi mereka ingin jaya kembali, mereka ingin menguasai dunia kembali. Karena sekarang dikuasai oleh Islam, nah mereka ingin balas dendam, mereka ingin menguasai dunia kembali, ya. Yang ketiga adalah gospel. Jadi selain untuk kejayaan juga, ternyata orang Eropa juga ingin menyebarkan agama Kristen atau agama Nasrani. Karena wilayah-wilayah di dunia ini banyak dikuasai oleh Islam, nah ternyata orang Eropa tidak suka dengan hal tersebut. Makanya mereka itu ingin menyebarkan kembali agama Kristen. Jadi itulah 3G ya, yaitu gold, glory, dan gospel. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu adalah membuktikan bahwa bumi itu
bulat ya, teori bumi itu bulat. Jadi begini, dahulu kala orang Eropa itu menganggap bahwa bumi itu datar gitu. Jadi ada ujung-ujungnya gitu. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Galileo Galilei. Dia berpikir bahwa bumi itu bulat. Bahwa dari kalau kita ada di satu ujung, ketika kita mengelilingi bumi, maka kita akan ke ujung yang lainnya gitu. Nah, jadi untuk membuktikan tersebut berarti kan harus mengelilingi dunia kan. Maka eh, itu mendorong terjadinya penjelajahan samudra, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Selain teori bumi itu bulat yang dikemukakan oleh Galileo Galilei, ada juga teori heliosentris bahwa bumi itu bukan pusat dunia. Helio itu artinya adalah matahari. Jadi mataharilah pusat dunia, mataharilah pusat tata surya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Kopernikus. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari itu pusat tata surya, maka harus dilakukanlah penjelajahan samudra. Jadi itu ya teori bumi itu bulat dan teori heliosentris. Selanjutnya, faktor penjelajahan samudra yaitu adalah kisah perjalanan Marco Polo. Siapa itu Marco Polo? Marco Polo adalah seorang penjelajah yang berasal dari Italia. Bedanya si Marco Polo ini dia menjelajahnya tidak samudra, tapi dia hanya menjelajahi dataran atau menjelajahi daratan gitu ya. Dia datang dari Italia, dia melakukan penjelajahan sampai ke Cina. Nah, dari penjelajahan Marco Polo itu, maka mendorong para penjelajah-penjelajah Eropa lain untuk melakukan penjelajahan samudra, untuk menemukan dunia yang baru. Nah, petualangan atau penjelajahan Marco Polo ini tertuang dalam sebuah buku yang disebut dengan Book of Various of Experience yang ditulis oleh Marco Polo sendiri. Nah, itu. Dan yang terakhir yaitu adalah perkembangan dari iptek atau perkembangan dari teknologi. Kenapa perkembangan iptek ini bisa mendorong penjelajahan samudra atau menjadi faktor penjelajahan samudra? Yang pertama, dengan adanya iptek ini pastinya teknologi kan semakin canggih ya. Nah, dari teknologi semakin canggih ini maka terjadi kemajuan di berbagai kehidupan dunia, kehidupan masyarakat ya. Salah satunya adalah contohnya ditemukannya kompas atau perkembangan dari sistem navigasi. Karena bangsa Eropa ini melakukan penjelajahannya lewat samudra, tentu saja mereka harus membutuhkan navigasi. Nah, navigasi ini dulu itu bangsa Eropa menggunakan rasi bintang. Nah, sekarang mereka hanya membutuhkan kompas. Jadi dengan ditemukannya kompas itu sangat berdampak sekali. Jadi orang Eropa tidak akan tersesat untuk melakukan penjelajahan samudra. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan perkapalan. Jadi sekarang itu kapal-kapalnya semakin besar. Kalau semakin besar, semakin canggih, tentunya muatan juga akan semakin besar. Ketika orang-orang Eropa itu datang ke suatu tempat, maka mereka ke suatu daerah gitu ya, maka mereka bisa mendapatkan sumber daya yang lebih banyak dan bisa menambah kekayaan mereka. Nah, itulah faktor-faktor penjelajahan samudra. Ya, jadi Bapak akan simpulkan faktor-faktornya apa saja. Yang pertama adalah mencari rempah-rempah, yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel, yang ketiga adalah teori bumi itu bulat dan teori heliosentris, yang ketiga adalah kisah perjalanan Marco Polo, dan yang terakhir adalah perkembangan iptek. Nah, dari situlah maka terjadi penjelajahan samudra. Dari penjelajahan samudra ini maka memunculkan yang disebut dengan kolonialisme atau penjajahan. Nah, materi selanjutnya kita akan menjelaskan bangsa-bangsa apa saja yang melakukan penjelajahan samudra. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa.